Halo teman-teman udah bergabung, selamat datang di Berisik, berbincang asik. Kali ini Berisik bakalan ngundang Mas Iqbal dari High Coffee nih teman-teman. Jadi buat kamu yang pengen banget belajar soal bisnis, apalagi usianya masih muda ya, bingung kayak mau bisnis apa yang cocok ya, gimana sih caranya kayak gitu. Bisa langsung aja nonton live ini teman-teman, stay tune terus. Kita sambil nunggu Mas Iqbal ya, habis ini udah masuk. Udah masuk Mas Iqbal ya? Oke, bentar ya. Halo, Halo, selamat sore Mas Iqbal. halo. Halo Mas Iqbal, bisa dengar suara saya Mas? Oke, bisa udah. Udah aman ya Mas ya? Aman kah? Audio? Aman? Oke, gimana Mas kabarnya? Alhamdulillah baik banget. Gimana, Mas? Apa nih? Mas Saya Ilman Mas, dari Kuma. Oke. Ilman. Ini kayaknya lagi dari kopi Mas ya? Belakangnya Iya bar-bar. lagi di kebaunya jaga bareng anak-anak ikut jaga. Gimana? Halo? Cek. Halo, cek. Mas Iqbal dengar suara saya? Iya, halo. Halo? Putus. Sorry Mas. Halo, sorry Mas. Bentar ya. Halo. Halo, cek 1 2. Jelas Mas? Nah, coba. Oke. Halo, cek. Lumayan jelas. Oke. Cek. Baik, mantap. Gimana Mas Iqbal? Aman, sehat selama COVID ini? Aman, sehat. Nggak aman-aman banget juga sih, sehat ya. Sehat Tapi alhamdulillah untuk ya. ukuran sehat alhamdulillah. Cuman untuk aman secara ekonomi dan bisnis kayaknya lagi struggle lah. Semua orang pasti lagi struggle sekarang. Iya sih sebenarnya, tapi tunggu dulu Mas, sebelum kita mengarah ke sana, mungkin banyak teman-teman yang belum tahu nih sebenarnya Mas Iqbal nih siapa sih Mas Iqbal nih? Mungkin bisa diperkenalkan dirinya Mas. Oh, oke, kenalin, nama aku Muhammad Iqbal Abidin, as a foundernya High Coffee di sini. Dan saya seorang yang patut diingat, saya bukan dari akademisi yang baik, tapi ya try to coba usaha lah dari nol. Jadi sekilas mungkin itulah. Coba-coba tapi langsung jadi High Coffee gitu Mas ya. Yang cukup terkenal di anak-anak pasti Ilman yakin sih. Orang-orang yang nonton di sini pada tahu High Coffee nggak sih? Ya alhamdulillah sih, berkat kenekatan ya, tapi dengan benar-benar yang plannya juga harus seimbang lah. Jadi alhamdulillah sekarang High Coffee masih bisa berdiri sampai sekarang lah di era pandemi ini. Nah Mas, mungkin teman-teman tuh banyak yang apa ya, kalau misal dari teman-temannya Ilman sih banyak yang aku tuh mau usaha sebenarnya tapi bingung usahanya apa, harus mulai dari mana gitu loh. Nah kalau dari Mas Iqbal sendiri nih, kenapa sih kok awalnya kepikiran untuk berwirausaha itu loh? Karena di umur yang cukup muda ini kan. Awal kepikiran untuk usaha ya, awal kepikiran itu gara-gara ini sih sebetulnya. Aku ini dulu udah kuliah hampir di tiga universitas yang berbeda. Jadi pertama di UPN, 2 di Swastika Prima, habis itu 3 di Mahardika. Dan tiga-tiganya itu aku rasa aku nggak dapat apa yang aku cari gitu loh. Jadi mau nggak mau, daripada aku wasting time di kampus yang aku nggak dapat apa yang aku cari, jadi aku cobalah buat usaha lah. Gimana pun caranya, planningnya harus tepat dan actionnya juga harus berani sih. Makanya aku harus coba nih, daripada aku wasting time, apa yang aku cari nggak aku dapat, jadi aku usaha gitu. Oh, jadi bener-bener motivasinya aku udah nyoba nih padahal ya di bidang akademis ya kan. Apalagi udah di 3 kampus tapi belum nemu apa yang didapat. Gitu ya. Halo, ya Mas? Ya. Gimana Mas? Ya jadi sebenarnya udah nyari juga di bidang akademis gitu ya. Iya.
pengen bener. belajar sebenarnya dan segala macam, tapi belum ketemu juga ya Mas ya. Iya, jadi udah balik pindah itu di 3 kampus yang berbeda, yang latar belakangnya Oke. berbeda, dan meskipun 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 jurusannya mungkin nggak jauh berbeda, tapi Mm-mm. apa yang aku cari di situ ada link, ada pengetahuan yang harusnya aku dapat. Aku nggak nyantol, bukan salah kampusnya ya, mungkin akunya yang Mm-mm. memang bukan tipikal yang akademisi banget gitu. Jadi Oke oke. ya udahlah, eh, aku putusin buat stop daripada habisin uang, habisin waktu. Aku akhirnya pilih usaha aja lah gitu. Oh, keren keren. Oh iya, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman yang join di live kita. Boleh banget kalau mau bertanya kepada Mas Iqbal, mumpung ada nih kan, Mas Iqbal mumpung ada waktunya. Dan nggak cuma bisa bertanya, tapi teman-teman yang memiliki pertanyaan yang bagus, 3 pertanyaan terbaik bakalan kita kasih hadiah OVO 50.000 nih teman-teman. Ada giveaway-nya dong. Ada giveaway-nya, jelas. Mantap. Keren Ayo ya. guys, jadi yang mau tanya silakan lah. Yang malu-malu, Oh, mumpung iya. ada giveaway tuh. Iya. Nah, Mas Iqbal, Yes. setelah kita tahu motivasinya Mas Iqbal itu berwirausaha itu apa, karena nggak dapat Mhm. apa yang dicari selama di perkuliahan. Hmm. Nah, awal untuk memulai wirausaha tuh apa sih Mas yang harus disiapin gitu loh? Karena ya banyak banget yang bingung gitu loh. Aku tuh pengen punya bisnis ini, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Mungkin bisa di-share pengalaman Mas Iqbal dengan High Coffee-nya gimana sih? Oke. Untuk untuk yang pertama kali sih ya, Hmm. make a plan. Make a plan juga penting sih. Make a plan penting. Ya, Jadi aku rasa hal yang pertama nggak cuman modal nekat ya, tapi tetap harus ada plan bisnisnya yang harus bisa ditata, dan kita harus oke. tahu kemampuan kita di mana. Itu Ah, pertama. Lalu yang kedua, terkait masalah berbicara tentang usaha, kita harus ada perizinan dan berbagai macam apa ya? Berbagai macam aturan yang harus kita jalanin kan. Nah, yes. kita paling nggak harus tahu juga apa sih yang harus kita lakuin, apa yang harus kita urus untuk perizinan usaha kita tuh. Hmm. Daripadanya kita udah jalan, tiba-tiba di tengah kita ada gangguan masalah perizinan dan kebanyakan pajak, surat izin usaha dan sebagainya. Mendingan Yes. kita nggak apa-apa deh ribet di awal daripada kita tengah-tengah udah jalan tapi kena gitu. Mungkin Ya, ya awalnya sih itu benar-benar. plan dan perizinan dan sebagainya itu penting. Hmm. Mungkin plan itu lebih ke arah plan bisnis plannya seperti apa, BIP-nya berapa tahun dan brandingnya kayak gimana gitu Mas ya. Yes, betul. Banyak. Jadi plan bisnisnya nggak cuman plannya apa nih, mau bikin apa, enggak, tapi lebih rinci lagi. eh, Hitung-hitungannya juga harus dihitung. Yes. BEP-nya kapan, terus ini hal kecil pun dari logo dan nama itu kita Mm-mm. juga harus pikirin tuh, karena apa yang ada di logo kita dan di brand kita itu akan Mm-mm. akan kita apa ya bahasanya, bakal kita tancapkan di otaknya orang-orang yang juga dapat Ya. brandingnya biar gampang dan juga cepat naiknya lah. Biar Jadi keinget terus ya. mhm. Jadi Terus kayak mas High Coffee gimana? kan udah gampang keinget banget tuh. High Coffee gitu ya. Nah tuh makanya Gimana dulu tuh? awalnya iCoffee kan sebenarnya ada beberapa opsi nama, cuman yang Ah, bener-bener gampang nancep tuh, yang gampang banget diinget sama orang kan, ketika nyapa hai, halo hai, jadi aku pilih yes. Hai Coffee itu tadi karena gampang gampang banget diinget lah. Jadi brandingnya Ah. nggak susah-susah lagi, nggak namanya nggak susah, diingetnya gampang. Mm-mm. Jadi ya itu. Nah, tadi tuh udah dibahas soal perizinan nih sama Mas Iqbal. Hmm? Sebenarnya untuk perizinan mendirikan usaha gitu Mas, tuh gimana sih Mas? Alurnya aku juga pengen belajar nih sebenarnya. Nah itu perizinan usaha itu yang mungkin kebanyakan anak milenial sekarang ya, Iya. sedikit ngentengin, kata anak orang Surabaya, ngentengin Hmm. gitu. Padahal itu penting banget untuk perizinan usaha, karena saya lagi
kita nggak mau dong ketika nanti ada customer rame nih di usaha kita, apapun ya, di F&B, di clothing atau yang lain, itu nggak mau kan kita tiba-tiba waktu rame, tiba-tiba ada Satpol PP atau orang pajak datang tiba-tiba nyegel tiga-tiga bila apa tiba-tiba nancapin stiker tuh dapat Itu hukuman banyak bahwa banget sih. kita belum bayar ini, belum urus ini, kan malu tuh. Nah, itu yang harus harus diurus dah pertama, meskipun ribet ya. Untuk sekarang aku Nah, akuin masih agak ribet sih. Nah, itu masih juga agak ribet dulu ya sekarang ya. jadi jadi hambatan lah, sedikit hambatan yang harus mau nggak mau kita harus jalanin itu gitu. Tapi buktinya harusnya nih ya, kalau misalkan Mas Iqbal dari High Copy aja bisa, harusnya teman-teman di sini juga bisa nggak sih Mas? Nah, iya, harusnya bisa sih. Harusnya sebagian orang yang lain, anak muda yang lain nih harusnya bisa. Dan kalau bisa nih jangan pakai yang namanya calo deh. Coba urus Gitu. sendiri deh. Meskipun nggak gampang, tapi itu jadi sebuah pembelajaran buat kedepannya ketika kita mau buka usaha lagi. Jadi kita udah tahu rutenya kemana nih, kita harus kemana dan kita harus jalanin apa untuk membuat surat izin usaha itu sendiri gitu. Oh, asik nih. Ini aja aku udah belajar banyak banget nih soal perizinan nih. Mhm. Kayak emang itu sangat diperlukan gitu Mas ya. Soalnya ya balik lagi, nggak cuman usaha kita yang bisa ditutup, tapi sesimpel kayak brandingan kita jadi jelek aja itu udah ngaruh banget Mas ya. Dengan adanya Gimana stiker. gimana? Maksudnya sesimpel apa ya, kayak ditempelin stiker gitu aja kan sebenarnya minor ya. Tapi brandingan kita bisa jadi jelek nggak sih Mas dengan adanya stiker gitu? Wah, di tempat nggak bayar pajak nih, apa gimana gitu, izinnya belum Nah, keluar itu nih, gitu kan? sangat sangat merugikan dan memalukan sih kalau menurutku, kalau sampai kita udah langsung ditempel dengan stiker yang gitu, belum bayar pajak nih, belum urus. Jangan sampai lah gitu kelihatan ke customer. Nanti Iya kan benar. itu pengaruh ke apa ya? Ke opini publik kan, opini Yes. customer bahwa wah ini misal di High Coffee ini, coffee shop nih, kedai kopi ini nggak taat nih. Kalau kedai kopi ini mau cuannya doang tapi nggak mau ikut andil dalam membangun negara nih, yo bayar pajak kan, bangun negara kan. Jadi jangan sampai lah, makanya meskipun kelihatannya sepele tapi Iya. kalau bisa dikerjain lah, diurusin gitu. Hmm. Nah, nih Mas, banyak juga yang tanya tuh kayak eh sebenarnya lebih penting mana sih? Kita punya konsep dulu kah? Gimana Atau gimana? sebenarnya kalau mau berbisnis nih Mas, awalnya nih, Mhm. kita cari uangnya dulu nih buat modalnya, atau kita punya konsep dulu, apa gimana Mas? Kalau dari Mas Oh Iqbal? iya, tentu. Untuk sekedar info aja, dulu High Coffee nih, Hmm? aku nih jalannya bukan langsung di tempat sini nih. Dulu Hmm? aku keliling pakai pakai mobil pakai mobil apa ya, mobil jadul lah, mobil jeep gitu. Oh iya. Jadi aku jual jual sendiri dulu di atas mobil jeep, dua orang, Hah? cuman aku sama tetanggaku, aku ajakin Wah. kerja. Jadi dulu bener-bener nol, kita harus cari 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 apa ya, cari modalnya tuh ya dari High Coffee buka di mobil, di jalan nih tiap hari, tiap hari, Ah. tiap malam itu di sama komplek, di Jalan Ambengan, Oh, terus wah dia seru keliling sih. lah, terus event ke event. Jadi gitu. Jadi untuk apa ya, biar kita tahu struggle-nya gimana dan Mm-mm. perasaan kepuasan batinnya gimana, itu aku mulainya dari bener-bener dari roadshow ya, bukan roadshow tapi bener-bener dari jalan gitu loh, Iya, gitu. iya, iya. Ya pada dasarnya kita harus mulai dulu apa yang ada gitu kali ya. Iya, iya. Apa yang kita punya ya udah Jadi mulai dulu aja. kebanyakan kan gini, kebanyakan kan, Gimana? aduh aku nggak punya nih, nggak punya alatnya nih, nggak punya Ah, modalnya nih, nggak punya. Jangan lupa, buat kalau mau mulai usaha, jangan yes. lihat apa yang kalian nggak punya. Jadi Oke. apa yang ada, bahan apa yang ada di sekitar kalian itu Ah, ah. bisa jadi modal utama kalian untuk sementara waktu itu, untuk Mm-mm. mengumpulkan modal itu tadi. Jadi nggak ada lah menurutku kalau alasan aku nggak punya ini, nggak punya itu, aku Iya benar. belum belum. Nah itu aku rasa tergantung dari circle ya. Jadi harus Ah, ada circle yang support gimana pun
kita mau memulai, kalau circle-nya bagus, kita pasti dapat dukungan banyak dan itu menjadi tambahan support. Jadi ayolah cepat-cepat action daripada kita nunggu terus gitu deh. Yes, benar. Ya, kalaupun circle ini tidak menyupport, tapi harusnya supportnya datang dari diri kita sendiri nggak sih Mas? Kayak dari kesadaran kita Nah sendiri. itu Udah, pokoknya mulai betul. aja. Sebetulnya kalau datang dari diri sendiri itu harusnya memang nggak perlu nunggu dari support Yes. orang lain. Kalau memang dia memang mental, aku bilang mental macan ya. Jadi nggak mau tahu deh orang mau bilang apa. Yang penting aku usaha nggak ngerugiin mereka dan itu baik buat aku. Aku jalan dah. Tapi ketika ada support lagi itu ya apa ya, jadi nos lah mungkin kalau di mobil, jadi bikin boosternya makin meningkat kalau mau mulai usaha gitu. Makin percaya diri gitu ya. Yes. Oh ya, Ilman mau ingetin lagi nih buat teman-teman. Sayang nih, udah ada banyak orang yang join ke live kita tapi nggak ada yang nanya. Ayo dong, nanya dong. Padahal kamu dapat hadiah. Nanya, Selain dapat guys. ilmu juga dapat hadiah, ya nggak sih? Betul. Jarang-jarang nggak sih Mas? Halo? Halo, yes. Jarang-jarang nggak sih Mas orang nanya dapat ilmu tapi juga dapat hadiah gitu nggak sih? Nah itu jarang banget tuh sekarang. Seminar mahal bos. Jadi ketika ada waktu nanya, terus ada giveaway-nya, ada hadiahnya, kapan lagi sih ya? Ayo tanyalah apa yang kalian mau tahu. Kita sharing bareng-bareng, bukan untuk menggurui dan atau apa. Mungkin kita bisa sharing bareng. Terus ada hal kebaikan apa kita bisa sharing lah. Dapat hadiah juga, gimana lu? Oh ya, Ya Mas, udah aku hadiah nanya lagi nih. ini dapat hadiah nih yang juga jadi apa ya, boosternya juga lah, kayak tadi kan harus ada boosternya. Yes. Mas, aku juga mau nanya nih Mas. Kalau Gimana kita tuh? ngebahas soal Surabaya nih, Mhm. apa sih Mas yang jadi penghambat gitu lah ya kalau misalkan mau buka bisnis baru nih di Surabaya? Kayak apa sih yang bikin malas gitu loh? Ada nggak? Gimana? Sorry. Halo? Ya Mas, Halo. kalau kita ngomongin soal Surabaya nih, Mhm. apa sih yang sekiranya jadi penghambat kita atau enggak yang malas lah bikin bisnis di Surabaya? Apa sih Mas? Ada nggak sih Mas? Ada sih untuk sekarang masih lumayan lah. Masih lumayan banyak maksudnya kendalanya. Jadi pertama aku bilang dari diri sendiri dulu ya. Ya. Dari dalam diri sendiri tuh hambatannya memang itu tadi, balik lagi ke circle kita. Itu banyak yang kayak masih mempengaruhi kita gitu loh, untuk nanti dulu lah, kita masih muda nih, main dulu lah, kita asik dulu, enjoy dulu masa muda. Padahal aku pikir ketika di umur sekarang, di umur milenial, di umur yang apa ya, 20, 18 ke atas, itu harusnya sudah berani memulai gitu loh. Ya. Itu dari diri sendiri ya, mungkin dari dorongan pribadi, hasrat, dan apa sih, circle juga itu juga kadang juga bisa jadi hambatan. Dan yang selanjutnya, hambatannya apa untuk memulai bisnis untuk sekarang? Ya itu tadi aku bilang di awal, untuk mengurus perizinan, terus apa ya, terus untuk masalah birokrasi lah, kita tahu sendiri ya, mungkin banyak orang yang mungkin ya banyak anak muda yang masih malas ngurus perizinan dan segalanya, gara-gara mungkin birokrasinya mungkin juga masih terlalu ribet ya, nggak up to date lah kalau kita bilang, yang harusnya semua bisa online, terus mempermudah kita sebagai rakyat dan sebagai anak muda Surabaya yang harusnya bisa menciptakan lapangan kerja untuk orang lain. Itu untuk mengurus izinnya tuh masih apa ya, itu tadi lah, masih susah, masih harus dilempar ke sana, lempar ke sini. Misal aku mau urus izin ini nih di kantor A, nanti orang kantor A bilang, oh ini mas harus ke kantor B dulu, nanti kantor B bilang, oh kita harus ke kantor C dulu mas. Nah itu kan yang bikin kita sebagai anak muda, kita mau mulai bisnis kok susah banget ya. Kayak kurang nih dari apa ya, dari pemerintah, dari atasan lah. Itu kayak kok dipersusah gitu. Dulu aku pernah kayak gitu sih. Pernah ngerasain, aku ini mau usaha, mau pengen bikin usaha dan ciptain lah lapangan kerja buat anak muda yang lain gitu. Tapi kok susah banget, mau ngurus ini ngurus itu, dilempar-lempar terus, apa ya,
terlalu ribet lah Mas. Tapi ya itulah keribetannya. Aku harap bisa dipangkas lah birokrasi itu biar lebih cepat lagi kita bisa ningkatin apa ya ekonomi daerah, ekonomi kota Surabaya tentunya biar bisa naik lagi, biar bisa jalan lagi. Kalau misal dari perizinan dan segalanya di pemerintahan itu agak susah, gimana kita mau jalanin roda bisnis ini, roda ekonomi ini kan lagi slow nih, lagi slow sekarang. Jadi ayolah dipotong lah gimana birokrasinya itu biar semua anak muda yang punya semangat untuk membangun bisnis bisa apa ya, bisa merasa didukung Mas, bisa merasa didukung. Jadi bukan dari dirinya sendiri tapi juga dari pemerintahan, dari circle kita yang lain. Jadi aku pikir ya hal yang paling besar itu ketika kita berhubungan dengan mengurus izin dan sebagainya di pemerintahan itu hal pertama yang sangat sulit ya, sangat sulit. Bukan kalau sulit aja nih kan dari niat kita kurang itu sulit. Tapi kalau udah masuk ke ada output dari orang lain itu jadi lebih sulit lagi, kayak kita mau izin itu tadi. Jadi dipersusah, jadi bikin malas gitu loh Mas. Makanya tadinya udah ada semangatnya menggebu-gebu, begitu kena keribetan itu tadi jadi kayak ya udahlah, mungkin belum saatnya. Iya, betul. Jadi kayak down gitu kan akhirnya, jadi kok gini ya orang mau mulai hal yang baik tapi dipersusah gitu. Jadi aku pikir semoga kedepannya di Surabaya juga ada hal yang lebih baik dicanangkan oleh pemerintah selanjutnya gitulah kayaknya. Amin. Semoga habis ini Mas. Nah iya betul. Nah Mas. Semoga lah. Ya. Aku juga mau nanya nih Mas. Kalau di Surabaya nih kan kayaknya udah mulai banyak nih kan pebisnis muda, nggak cuma dari High Coffee aja. Yes. Nah itu ekosistemnya sekarang tuh kayak gimana sih Mas? Apakah sikut-sikutan kah? Yang satu ranah gitu apa gimana tuh Mas? Oke. Jujur ya. Harusnya jangan bilang harusnya dulu deh. Untuk ekosistemnya nih, kadang yang aku lihat Mas ya, pribadi nih ya, opini pribadi. Jadi yang setuju oke, yang nggak setuju ya udahlah. Tapi ini opini pribadiku sendiri. Ketika tanya ekosistem bisnis anak muda sekarang gimana, banyak yang masih bukan saling sikut sih Mas. Kalau saling sikut kan kelihatan banget. Ini saling gengsi Mas. Nah, saling gengsi untuk sharing itu kadang takut, kadang kadang masih menonjolkan egonya. Jadi I think gimana ya, gengsi sih itu Mas, saling gengsi gitu loh Mas, merasa nanti kalau kita sharing sama bukan barter ya, pebisnis muda yang lain itu kayak takut dicuri lah ilmunya, atau nanti bisnisku nggak berkembang gitu. Padahal kalau mau maju bareng nih, kita bikin kolaborasi yang bisa yang bisa maju bareng terus naikin nama Surabaya bareng, kan gitu lebih baik ya Mas, daripada kita harus saling gengsi dan kurang raket lah, kata orang Jawa itu kurang raket gitu loh Mas. Masih ada gengsi antar pebisnis gitu. Udah nggak zamannya masih ikut-ikutan, tapi lebih ke kolaborasi gimana caranya. Iya, masalahnya udah nggak zaman sekarang kalau mau ikut-ikutan. Kita lebih prefer ke kolaborasi sih. Makanya ayolah pebisnis muda yang lain kalau bisa kolaborasi dibanyakin deh. Naikin nama Surabaya bareng-bareng, naikin bisnis bareng-bareng, itu kan lebih asik tuh. Yes. Apalagi sekarang zamannya Covid gini kan pada mulai sepi semua, ya nggak sih Mas? Mulai kesusahan untuk mencari pelanggan dan segala macam. Apakah begitu kenyataannya Mas? Ya tergantung ya. Kalau menurutku kalau dikatakan lagi sepi, semua lagi turun nih. Nggak cuma di Indonesia, nggak cuma Surabaya nih, seluruh dunia bahkan ya. Tapi gimana caranya kita sebagai pebisnis nih harus adaptif ya. Ya salah satu jalannya mungkin kolaborasi itu tadi Mas. Jadi jadi harusnya ketika pandemi kayak gini, meski lagi turun nih, apa sih yang harus dilakuin
Nah, aku pilih kolaborasi deh daripada harus saling gengsi dan nggak apa ya acuh gitu. Jadi sayang kan ada banyak pebisnis muda yang harus apa ya harus gantung gantung sepatu lah kalau di sepak bola harus pensiun gara-gara cuman pandemi kayak gini. Jadi kan sayang banget gitu loh. Harusnya kita bisa survive ya Ya. dengan cara apapun yang positif ya, salah satunya kolaborasi atau banyaklah inovasi dan terobosan yang harus dilakuin. Nggak harus gara-gara pandemi ini kita jadi lemas, enggak dah, kita harus apa ya harus adaptif sih sebagai pengusaha pebisnis apapun itu. Nggak boleh lah katanya, nggak boleh lah kayaknya kalau kita merasa turun terus kita nggak lakuin apapun. Jadi janganlah, mendingan kita harus adaptif, kita harus cari jalan apapun itu, ada kolaborasi. Kita banyak contoh sih di negara-negara lain juga banyak yang Ya. gara-gara pandemi ini akhirnya pilih jalan kolaborasi dengan mungkin di luar ya dengan lawan bisnisnya. Mungkin Ya. ini lagi turun nih barang-barang yang dulunya lawan bisnis itu bisa jadi partner bisnis, jadi bisa kolaborasi. Nah, itu nih yang kurang nih di sini. Harusnya bisa gitu. Nah itu tuh Mas ada yang ngajakin tuh dari Lili Konaah 83. Mas Iqbal, ayo kolaborasi sama aku itu Mas. Mau nggak Mas? Oh iya, jujur aja ada. Ada udah beberapa kali sih, kita kolaborasi seasonan. Kalau aku nyebutnya untuk berapa season, berapa minggu, berapa bulan untuk kolaborasi gitu. Jadi kita apa ya? Kayak simbiosis mutualisme lah. Daripada kita harus jatuh bareng-bareng, kita mendingan jalan bareng-bareng dulu untuk sementara. Oke. Jalan bareng-bareng, nanti kalau udah ekonomi naik bisa lari bareng-bareng, maju bareng-bareng gitulah. Makanya kalau ditanya ada yang ngejain kolaborasi, ada udah dieksekusi sih. Dan sekarang masih jalan. Aku di High Coffee ini gandeng beberapa pebisnis lain untuk support. Nah, di High Coffee kan nggak ada cemilan nih Mas, makanya aku ambil cemilan dari luar nih, dari pebisnis yang lain. Aku bawa ke sini, mereka jual di sini, dan aku bisa brandingin mereka bisa brandingin aku, dan itu juga sebagai sebuah keuntungan. Dan paling nggak bisa jalanin yang lagi pelan ini tetap berjalan ekonominya gitu Mas. Makanya balik lagi ke yang tadi Mas ya, kita bisa kolaborasi bareng, bisa berkembang bareng gitu ya. Gimana Mas? Makanya balik lagi ke yang tadi, kita bisa berkembang bareng, bisa berkolaborasi bareng gitu ya. Kita harus maju bareng. Nah iya, harus maju bareng lah. Jangan sampai lah kita gara-gara cuman pandemi kayak gini kita ngedown. Jadi jatuh bareng, janganlah. Nah, ini Mas, ada yang nanya nih Mas dari Apresiasi ID. Kalau misal nih Mas ya, ada kreatif distrik dari Pak MA, kira-kira mau bikin apa sih Mas? Kenapa? Sorry. Ini ada yang nanya di komen dari Apresiasi ID. Kalau misalkan ada kreatif distrik dari Pak MA, kira-kira mau bikin apa Mas? Ini teman-teman yang lain juga bisa ikutan bertanya ya, supaya bisa dapat hadiahnya juga. Kalau ada kreatif distrik, dari Pak MA, kira-kira mau bikin apa tuh Mas? Oke. Kalau ada kreatif distrik ya dari Pak MA, di mana nih? Mau bikin di mana nih? Di mana aja lah ya. Untuk industri kreatif ya, sekarang kan lagi gimana ya? Lagi apa ya? Termasuk yang terdampak paling besar kan juga industri kreatif ya. Jadi dengan adanya new normal kayak gini, aku rasa industri kreatif harus sudah memulai memutar rodanya kembali. Dengan apa? Ya, bisa bikin apa ya? Kayak intimate konser mungkin. Oh iya sih itu. Nah, intimate konser kan nggak yang banyak kan ya. Namanya juga intimate konser, jadi bisa menerapkan protokoler dengan menjalankan industri kreatif itu sendiri. Jadi kalau aku nih lebih suka ke event-event musik yang sekarang memang sangat terdampak nih. Jadi bikin apa ya? Bikin intimate konser, ada lagi lah event lah. Kalau kreatif kan ada event organizer juga. Nah, kita bikin event
kayak yang gimana ya, kayak event turnamen bola, turnamen futsal itu kan juga termasuk menambah imun ya. Iya. Jadi Yang lagi zaman itu tuh turnamen e-sport lah ya. turnamen e-sport juga masuk tuh. Nah, itu juga termasuk salah satu pilihan yang sangat sangat terbuka lebar ketika Yes. ketika pandemi ini ada. E-sport itu juga termasuk industri yang lagi naik malah ketika Iya pandemi ini, benar-benar. karena semua orang banyak yang di rumah, banyak yang Bingung mau main ngapain game. juga. Jadi Iya. e-sport aku rasa di pandemi ini makin naik deh, bukan makin Iya. turun gitu. Wah, naik banget Jadi Mas. banyak lah. Mm-mm. Iya. Nah, setelah kita ngobrol banyak tadi Mas soal milenial yang berusaha, maksudnya bukan berusaha gimana ya, berwirausaha maksudnya, sorry. Kira-kira menurut Mas nih, apakah semua milenial itu harus berwirausaha? Sudah waktunya belum sih Mas? Sorry, gimana mas? Putus. Sorry, tadi kan kita udah banyak bahas soal milenial yang berwirausaha, sudah banyak juga Hmm. bisnis-bisnis yang dari milenial. Menurut Mas nih, apakah milenial ini sudah harus mulai untuk memulai berwirausaha, apa gimana Mas? Nah, gini deh. Sekarang kalau di era sekarang ya, Iya, aku pikir ketika orang lagi tuh kebanyak yang nggak bisa dipungkiri, banyak yang pengusaha dan pebisnis yang lagi turun dan lagi down. Nah, itu saatnya anak-anak milenial yang mempunyai gagasan dan ide yang lebih kreatif, yang fresh, tetap harus berani eksekusi itu. Justru ketika pandemi ini, yes, ketika banyak orang yang turun, banyak orang yang bisa dikatakan lagi melambat, yang lagi punya ide dan gagasan yang bagus, itu harus tancap gas lebih dulu, Mas. Karena yang lain lagi ya, ya. down nih, lagi pelan turun, lagi jalannya pelan. Ketika ada ide yang baru, harusnya berani sih memulai langsung, melihat secara keseluruhan di pebisnis yang lain, di usaha yang lain lagi turun. Kita harus berani sih memulai, jangan dibuat alasan lah kalau pandemi ini kita nggak bisa memulai yang baru. Bisa kok, pasti bisa. Benar. Nah, ini ada yang nanya nih Mas. Mas, Yes. jurus jitu menjadi wirausaha di kondisi saat ini tuh apa ya? Waduh, dia udah kebingungan banget nih Mas. Tolonglah dibantu Mas. Dari Rian Rizky Herdianto. Jurus jitu memulai usaha di era pandemi gini. Yes. Mental sih ya. Mentalnya diperbaiki lah. Kalau mentalnya bagus tuh, mau keadaan apapun, mau pandemi, mau gimana pun, itu bakal berani sih untuk memulai usaha. Dan juga itu tadi, balik yang ke tadi sebelumnya, bahwa ketika kita mulai usaha, jangan lihat apa yang kita nggak punya, tapi apa yang kita punya, kita harus memunculkan Memanfaatkan ide yang out of the box ya. Yes. Di barang yang kita punya gitu loh. Jadi bukan alasan kalau kita aku nggak punya ini, jadi nanti dulu lah usahanya. Jangan lihat yang nggak ada, kita harus lihat yang ada. Apa yang kita punya itu yang bisa kita manfaatkan. Jadi Yes. di sekitar misal nih, siapa si A, wah ini jago masak nih, ini jago masak, jago bikin makanan dari daerahnya. Jadi kenapa nggak memulai aja, bikin dari rumah, dijualin online, kan banyak tuh sekarang. Jadi asalkan konsisten ya, konsistensi juga perlu. Jadi apa yang kita punya, apa yang ada di dalam diri kita, itu harus kita manfaatin sebagai bentuk apresiasi kita dalam hidup ini gitu. Jadi sebenarnya masalah apapun, yang utama yang harus dibenerin ada mentalnya dulu Mas ya. Kita harus kuat. Mental ya. Betul. Yes. Oh ya, ini ada pertanyaan lagi nih Mas dari Bells Monka. Kayak dia cerita nih yang dia rasakan gitu ya. Kata dia, saya pikir soal perizinan memang prosedurnya sudah seperti itu dan sudah dibentuk oleh pemerintah. Yang menjadi sorotan saya adalah soal lapangan pekerjaannya Mas. Memang Pemkot sudah memberikan pelatihan tapi mentok di situ aja. Terus kan ya, buat apa kalau kita hanya dilatih aja tapi nggak diberdayakan dan diberikan ruang untuk anak muda. Lalu sebagai anak muda kita harus bagaimana gitu loh.
yang ditanyakan oleh Belsmon. Gimana tuh, Gimana Mas? tanggapannya, Gimana Mas? Ada Sorry. ada di komen Mas, ada di komen dari Belsmonka. Bells ini ya. Iya. Memang Pemkot udah oke, terus kami kalau begitu di lain saja. Nah, oke. Nah, itu dia yang yang jadi PR ya pemerintah kita sekarang, Pemkot kita sekarang ya. Ketika kita dapat pelatihan, event itu gratis ataupun bayar yang dilakukan Pemkot, kita kayak apa ya? Kayak ayam dikasih makan tapi dilepas gitu aja gitu loh. Ketika udah dapat pelatihan tapi kita nggak diberdayakan. Yeah. Jadi itu juga kayak apa ya? Kayak orang PHP sih kalau kataku ya. Jadi ketika kita dipanggil, oh ini loh ada pelatihan, ada pelatihan untuk para anak muda yang mau ikut pelatihan, tapi ketika sudah dapat pelatihan tapi nggak ada apa ya, nggak ada sambutan dari pemerintah untuk ini aku sediain ini lapangan pekerjaan yang nggak ada layak buat kalian. itu, Mas, ya? Wadahnya ada, tapi nyatanya pemerintah masih belum lah. Menurutku juga memang kelihatan lah kalau dibanyakin hanya di apa pelatihannya doang, tapi lahan untuk memperkerjakannya masih belum ada. Makanya semoga nanti apa ya setelah ini kita bisa apa yang diharapin oleh Mas Belsmong ya bisa terwujud di pemerintahan berikutnya. Yes, jadi amin. Itu tadi kayaknya Mbak deh, Mas, soalnya pakai kerudung ya. Apa? Oh, Mbak kah? Sorry. Iya Mbak. Sorry. Gak lihat aku. Wah, ini ada yang pertanyaan seru banget nih, Mas. Dari Rieki GST. Mas, kalau misalkan Masnya ini jadi wali kota, mau bikin program anak muda kah? Bikin program apa kira-kira nih? Waduh. Kalau menjadi wali kota ya. Itu kalau mau jadi ya. Aku mau jadi enggak ya masalahnya? Oke, andai-andai nggak apa-apa kali ya. Di chat gitu, Mas. Andai-andai nggak apa-apa. Mungkin kalau program untuk anak muda nih, karena anak muda ini lebih menjurus dan kebanyakan lebih suka ke industri kreatif ya. Mungkin angan-angan saya nih, angan-angan orang biasa nih jadi wali kota. Aku bakal nyiptain banyak sekali event organizer dan yang bisa mencakup banyak pihak gitu. Kalau event organizer kan bisa banyak pihak tuh, Mas. Ada dari apa ya? Mungkin dari talentnya, dari apa lagi ya? Dari krunya kan bisa banyak tuh. Dan itu berkala gitu loh, Mas. Jadi industri kreatif sih yang aku bakal naikin duluan untuk anak muda. Itu terkhusus mungkin untuk para milenial lah. Kalau industri kreatif karena kalau industri kreatif diisi lebih banyak orang yang lebih apa ya, bukan lebih tua sih, cuman ya lebih tua lah daripada anak mudanya, daripada anak milenialnya itu nggak bakal update gitu loh, Mas. Jadi industri kreatif harusnya diisi oleh banyak anak muda gitu. Jadi makanya industri kreatif yang bakal aku jalanin lah untuk aku kasih nih buat para milenial gitu sih kalau menurutku. Iya gitu. Ya supaya pesannya lebih nyampe juga. Jadi kalau untuk anak muda yang garap juga harusnya anak muda ya, Mas ya. Nah itu jadi pesannya terdeliver dengan tepat gitu loh. Betul. Oh, yang ingetin juga nih teman-teman yang mau nanya, masih ada waktu 15 menit lagi ya teman-teman ya. Kita tunggu. Dan yang untuk yang bertanya bakalan ada hadiah OVO sebesar 50.000 dan juga voucher barbershop. Jadi silakan bertanya sebanyak-banyaknya nih teman-teman. Nah, kita lanjut lagi nih, Mas. Yes. Ini ada pertanyaan dari Glitter Rainin. Hujan glitter. Dengan banyaknya usaha kopi di Surabaya, gimanakah ke depannya apabila kita ingin membuka usaha kopi di tengah persaingan yang semakin ketat? Gimana nih, Mas Iqbal sebagai pengusaha kopi yang sudah jadilah High Coffee ini kan? Oke, jadi gini, kopi ya, nih bicara kopi nih suka nih aku nih. Jadi gini, banyaknya kedai kopi atau coffee shop yang muncul di Surabaya ini, menurutku nggak jadi halangan untuk membuat kedai kopi baru.
Karena setiap kedai kopi punya signaturenya masing-masing, punya punya karakteristik masing-masing. Nah, I see. itu yang harus kalian cari, yang harus kita cari ketika kita mau bangun coffee shop nih. Kita harus punya karakternya apa? Apa sih yang harus dilebihkan dari kedai kita? Contoh nih, contoh di High Coffee lah sendiri. Mas sedikit branding nggak apa-apa kan Mas ya? Nggak apa-apa lah. Di kedai kita sendiri nih, dari beberapa kedai kopi nih di jalanan area Dharma Wangsa yang terhitung ada 10 Wah iya, itu outlet. banyak banget loh Mas. Banyak banget Mas, 10 outlet. Iya. Ini jejer-jejer gitu. Di sini apa yang aku lebihkan? Nah, yang aku lebihkan di sini kualitas biji kopi yang aku pakai itu setara dengan kalau orang kopi bilangnya bijinya itu specialty coffee gitu loh. Jadi bener-bener biji pilihan yang bener-bener grade-nya itu kalau di kopi ada grade-nya namanya A+++. Nah, itu grade terbaik dari biji kopi itu sendiri. Makanya kalau ditanya apa sih yang jadi keunggulan High Coffee, kok bisa sampai sekarang masih bisa survive dan masih bisa jalan, ya aku bilang aku ada karakter yang aku pilih. Apa yang karakter yang aku pilih? Aku nggak mau main-main dengan cita rasa kopiku gitu. Kebanyakan kan sekarang dikit-dikit kedai es kopi susu banyak nih. Terus tapi quality controlnya kurang gitu. Jadi makanya di sini yang aku tonjolin, aku pakai biji yang bener-bener dari specialty coffee dari petani-petani yang memang bener-bener nanemnya, proses panennya juga bener-bener gitu. Jadi jangan takut untuk memulai bisnis kopi, karena kopi itu punya filosofinya masing-masing, punya karakteristik dan punya signaturenya masing-masing. Dan kita bisa memilih itu di awal tadi yang di plan itu, kita mau mengarah kemana sih, kita mau menyasar segmen yang mana sih, gitu. Jadi jangan takut lah untuk memulai. Mau bisnis apapun tetap harus punya specialty masing-masing ya Mas ya. Jadi itu yang harus diunggulin. Yes, terakhir nih Mas, ada pertanyaan terakhir nih. Singkat aja boleh. Harapannya apa sih Mas? Bagi milenial Surabaya atau bagi Surabayanya sendiri mengenai soal kreatif industri ini, kan mulai naik-naiknya nih kan, mulai seru nih. Harapannya apa nih Mas? Mungkin ada pesan-pesan? Oke, untuk milenial Surabaya, aku pikir udah saatnya lah kita untuk memajukan industri kreatif yang saat ini mungkin, yang sekarang ini mungkin baru naik pelan-pelan. Nah, kita butuh sosok yang bisa mensupport kita sebagai pelaku industri kreatif agar industri kreatif ini bisa makin cepat gini loh naiknya. Kita nggak mau dong kalah dengan kota-kota yang lain gitu. Jadi aku pikir, ayo kita nggak boleh diem aja, nggak boleh merem. Kita harus melek. Siapa sih orang yang bisa membantu kita untuk menaikkan industri kreatif ini gitu. Dan untuk harapan Surabaya, aku pikir di Surabaya sendiri ya, industri kreatif masih pelan banget. Kalau kita dibandingin Jakarta masih ya. Halo, Mas Iqbal? Oke, teman-teman, kayaknya Mas Iqbalnya lagi nge-lag kali ya. Jadi, kalau Ilman sendiri sih udah banyak banget yang Ilman pelajarin dari Mas Iqbal ini. Terutama kalau teman-teman mau buka bisnis baru, yang utama tuh sebenarnya bukan modal, bukan apa, yang penting mental dulu nih teman-teman. Teman-teman harus bisa kuat mentalnya, ya kan? Walaupun gak disupport sama teman-temannya, juga harus kuat. Oke, teman-teman, kayaknya Mas Iqbalnya udah cabut. Paling Ilman mau ngucapin terima kasih aja buat Mas Iqbal, kalau Mas Iqbal masih denger nih. Makasih banyak ya Mas Iqbal ya, sudah join live bareng Gema. Kita jadi belajar banyak banget dari Mas Iqbal ini. Terus juga buat teman-teman yang sudah bertanya, 1x24 jam bakalan kita DM ya teman-teman, untuk mendapatkan hadiahnya. Bakalan ada OVO sebesar 50.000 dan juga voucher barbershop. Oke, kalau dari Ilman sendiri sih, itu tadi teman-teman. Kita intinya harus kuat dalam melewati rintangan-rintangan itu, apalagi dalam perizinannya ya.
Ya semoga kedepannya bakalan dipermudah lagi untuk milenial yang ingin berwirausaha. Karena secara nggak langsung itu juga bakalan membuka lapangan kerja baru dan cukup membantu masyarakat di Surabaya. Oke deh, Ilman dari Guma pamit. Oh iya, teman-teman jangan lupa untuk datang tanggal 9 Desember ya, datang ke TPS. Karena semua vote kalian itu bermakna dan berarti. Vote matter. Bye-bye, Ilman pamit.